Tiga di belakang. Hah? Tiga di belakang, kotanya. Inilah video amatir warga yang merekam saat pengemudi mobil minibus menghampiri dan memukul sopir bus Transjakarta setelah sempat adu mulut di Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis malam lalu. Diketahui sebelum terjadi pemukulan, kedua kendaraan sama-sama melaju dari arah Cilandak menuju Pasar Rebo, Jakarta Timur. Namun karena saling serobot, kemudian berlanjut adu mulut, hingga akhirnya terjadi pemukulan terhadap sopir bus Transjakarta. Peristiwa ini kemudian viral setelah rekaman aksi pelaku diunggah oleh salah satu penumpang bus Transjakarta di media sosial. Saya lihat mobil Transjakarta kan dari sana ke sini, ya kan? Nah, tahu-tahu Transjakarta berhenti tiba-tiba. Begitu saya mampu ke depan, saya lihat ada mobil sedan yang sampingnya itu ada penyok gitu. Nah, terus yang di mobil sedan itu keluar, dikit-dikit sama sopir Transjakarta. Tak terima diperlakukan demikian, sopir bus Transjakarta memilih melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pengemudi minibus akhirnya menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat malam setelah videonya viral di media sosial. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Lagi-lagi, aksi sok jagoan terjadi di jalan raya. Seringkali masalahnya hanya sepele. Hanya karena tidak mau mengalah saat melintas di jalan. Ingat, jalan itu milik bersama. Hormatilah pengguna jalan lain. Kalau lu punya temperamental tinggi, lebih baik lu nggak usah mengemudi. Karena perilaku temperamental saat berkendara dapat membahayakan dan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Selanjutnya gue punya informasi buat lo. Waspadalah kalau jajan di pinggir jalan. Karena banyak oknum nakal yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dengan cara yang curang. Salah satunya oknum penjual pempek, di mana dirinya tega membuat pempek dari bahan busuk dan berbahaya. Berikut informasinya. Saat ini keberadaan penjual pempek mudah dijumpai, mulai dari restoran hingga emperan kaki lima. Namun sayang beribu sayang, banyaknya penyuka pempek di tanah air dimanfaatkan pembuat sekaligus penjual pempek nakal untuk bermain curang. Mereka mencoba peruntungan menekan harga produksi dengan memanfaatkan ikan busuk sebagai bahan utama pembuatan pempek. Berbekal informasi dari teman di pasar, tim iNews Files kemudian meluncur menyusuri jalanan kota, menemui pembuat empek-empek nakal tersebut di Jawa Barat. Sebut saja namanya Siti. Sesampainya di pasar, Siti langsung melangkah menuju toko langganannya untuk membeli sejumlah bahan membuat pempek. Tepung terigu dan tepung kanji menjadi bahan yang masuk kantung belanja terlebih dahulu. Langkah Siti masih berlanjut. Kali ini Siti menuju toko plastik untuk membeli kemasan atau pembungkus pempek. Namun alangkah kagetnya, ternyata bahan lain yang dicari Siti, yakni tawas, dijual di toko plastik ini. Pewarna ontan, anak bubuk. Kalau kuning muda. Dalam sehari, Siti biasanya mampu membuat pempek hingga 200 bungkus, yang semuanya dikerjakan seorang diri. Kelihayan Siti dalam mengelabui pelanggan menjadi modal utama. Karenanya, tak jarang Siti mendapat pesanan tambahan dari tetangga atau kenalan yang sedang mengadakan pesta besar di rumah atau gedung pertemuan. Ini ikan pesanan. Oh, yang tadi pesan ini ya? Iya. Emang beda ya kalau beli pesan sama yang di
Iya, ini mah kan udah jelek banget, udah busuk banget sih. Lebih buruk apa gimana kan? Iya, ini mah lebih busuk. 1 kilo ikan tenggiri busuk biasa dibeli Siti dengan harga Rp10.000. Harga yang cukup murah jika dibandingkan membeli ikan tenggiri segar seharga Rp60.000 per kilonya. Pempek ala Siti rupanya tak hanya menggunakan ikan busuk dalam pembuatannya. Zat kimia berbahaya yakni boraks turut dimasukkan ke dalam adonan. Takarannya suka-suka Siti saja. Ini segini banyak semuanya? Enggak, paling cuma 4 bungkus ya. Kalau nggak pakai borak nggak bisa teh? Nggak bakalan kenyang. Terus paling kuat 2 hari 3 hari. Kalau pakai borak kan seperempat sampai 7 hari bisa. Tahan lama. Dalam pembuatan pempek kapal selam sebanyak 100 biji, Siti hanya menggunakan 3 butir telur saja. Padahal lazimnya, satu pempek kapal selam menggunakan 1 butir telur. Katanya kamu bikin pempek kapal selam, tapi telurnya dibikin seperti ini dari mana teh? Ya bikin sendiri aja, ide sendiri aja biar banyak gitu. Tapi nanti hasil akhirnya tuh akan seperti apa teh? Kan telurnya pakai pewarna, jadi nggak ada perubahan dari telurnya gitu. Oh jadi rasanya tuh sama kan nanti kalau dibelah bikin pempeknya kan? Iya. Oh bisa gitu ya? Biasanya pempeknya dijual berapaan teh? Di per cup teh. Per cup isi 5-6 ribu ke pasar-pasar. Itu teteh biasanya modal berapa sama harganya berapa kan kalau bikin pempek itu? Kalau habis kayak gini mah kan 3,5 sampai 400 ya. Kalau keuntungannya kalau di pasar-pasar kan di titiknya 10 bungkus ya. 10 bungkus, warung 10 bungkus. Kurang lebih 2 kali lipat deh. Iya. Nah sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari Ed Eran 07. Di sekitar Rawalumbu, Narogong, dan Cipendawa, Bantar Gebang masih banyak aksi curanmor dan begal. Mohon Pak Polisi diadakan patroli pada malam hari agar warga merasa aman. Selanjutnya laporan dari Ed Diman 68. Mohon ditindaklanjuti Pak Polisi soal maraknya perjudian dan kasino di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga sekitar sudah sangat resah. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran.